Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Segenap jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian. Tentu mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini seperti biasa kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar yang pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang ke-35. Bab 34 kemarin itu menjelaskan tentang sifat-sifat api neraka itu. Dan untuk bab 35 ini akan menjelaskan tentang pintu-pintu neraka dan penghuni-penghuninya. Al-babul khamisu wassalasun. Bab yang ke-35 fi dzikri abwabin nari, di dalam menjelaskan, di dalam memaparkan pintu-pintu api neraka. Laha, tetap bagi neraka itu sab'atu abwabin, apa 7 banyaknya pintu. Jadi pintu neraka itu nanti ada 7. Likulli babin minhum juz'un maksumun minar rijali wa nisa'i. Dari setiap pintu, dari pintu-pintu neraka itu ada bagian dari laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki dan perempuan ada tempatnya. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Rasulullah sa'ala Jibrilah alaihi salam, pernah bertanya siapa Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihi salam, akanat abwabuha ka abwabina hadihi, malaikat Jibril, apakah pintu-pintu neraka itu sama seperti pintu-pintu kita ketika masih di dunia ini, kata Rasulullah. Rasulullah bertanya, dijawab oleh malaikat Jibril, qala la, tidak. Ternyata pintu neraka itu tidak sama sebagaimana pintu rumah kita di dunia. Walakinnaha maftuhatun, akan tetapi pintu neraka itu terbuka, tidak ditutup. Ba'duha asfala ba'din minal babi ilal babi masiratu sab'umi'ati sanatin. Sebagian dari pintu neraka itu, asfala itu lebih rendah dari sebagian pintu ke pintu yang lain. Masiratu sab'umi'ati sanatin, dari satu pintu ke pintu neraka yang lain, itu jauhnya, jaraknya sama dengan 700 tahun perjalanan, jalan kaki. Ukurannya. Kullu babin minha asyaddu harran minal ladina yalihi sab'ina dha'fan. Pada setiap pintu di neraka itu, panasnya itu lebih dahsyat ke pintu berikutnya itu sab'ina dha'fan, sebanyak 70 kali lipat. Maksudnya begini, di neraka itu, pintu neraka itu tidak berjejer. Yang 7 itu tidak berjejer 1, 2, 3 gini.
Tidak menyamping seperti kita di dunia, tidak. Tapi pintu neraka itu dari tingkatan pertama sampai ke 7 itu dia dari atas ke bawah. Nah, jadi tingkatan pertama ini di atas. 700 tahun perjalanan baru pintu kedua. 700 perjalanan lagi pintu ketiga sampai terus ke bawah. Jadi dia tidak menyamping tapi dari atas ke bawah. Dari panasnya pintu neraka yang pertama ini ke pintu neraka yang kedua, panasnya pintu neraka kedua ini 70 kali lipat panasnya dibanding pintu yang pertama. Jadi yang terpanas yang mana nih? Berarti yang paling terbawah sekali. Apa neraka terbawah? Itulah neraka jahanam. Mudah-mudahan dijauhkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Panasnya itu 70 kali lipat dari pintu ke pintu ya. Ini hadis yang dijelaskan sepercakapan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Qala alaihissalam. Terus Nabi kembali bertanya, man sakana hadhil abwaba? Terus siapa yang bakal menempati pintu-pintu ini? Kata Rasulullah. Qala, malaikat Jibril menjawab, amal babul asfalu. Adapun pintu yang paling terbawah, yang paling bawah, fafihil munafikuna, maka tetap pada pintu yang paling bawah ini siapa orang-orang yang munafik. Jadi hukuman orang munafik ini memang berat, Pak. Orang munafik ini memang berat karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu ayat Qur'annya nih, penjelasan yang barusan ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya adalah yang paling bawah dari api neraka. Kenapa lebih berat orang munafik daripada orang kafir sekalipun yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau orang kafir itu musuh kita jelas, Pak. Lawan kita jelas. Tapi orang munafik ini tak jelas. Musuh dalam selimut dan sangat berbahaya. Maka hukumannya itu lebih berat daripada hukuman Allah kepada orang-orang yang kafir. Wa min kufrin min ashabil ma'idati, dan orang-orang kafir dari sahabat-sahabat Al-Maidah. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat Al-Maidah maksudnya adalah umatnya Nabi Isa, kaum Hawariyun. Maka di Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Maidah. Keterangan jelasnya ini ada di surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Bagaimana kaum Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa ini meminta kepada Nabi Isa, Isa, kamu kan seorang Nabi dan Rasul, putra Maryam. Doa-doa kamu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu minta kepada Allah karena kami ingin merasakan itu. Coba kamu minta datangkan makanan dari atas langit. Turunkan ke kita ini. Karena didesak oleh umatnya, kemudian Nabi Musa itu berdoa kepada Allah. Akhirnya datang, turun makanan dari atas langit. Lamanya turunnya itu kalau di dalam riwayat, versi di dalam tafsir itu terdapat beberapa tafsir, tetapi kalau di dalam kitab Qisasul Anbiya oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan makanan itu turun selama 1 bulan. Dan pada 1 bulan itu juga Nabi Musa pada saat itu setiap hari turunnya makanan itu Nabi Musa memerintahkan umatnya itu untuk berpuasa. Bahkan orang-orang yang makan dari hidangan yang berkat doa dari Nabi Isa ini yang diturunkan Allah dari langit itu dari 1.300 sampai 7.000 orang dari jemaah dari umatnya Nabi Isa yang ikut makan terhadap hidangan itu. Makanan apa saja yang turun itu? Banyak riwayat versi dalam tafsir, tapi ada yang keterangan yang menjelaskan kalau di dalam kitab Qisasul Anbiya itu dijelaskan itu yang turun itu termasuk ada daging dan dari roti. Wallahu a'lam apa roti seperti yang kita sekarang, wallahu a'lam. Tapi keterangannya seperti itu. Yang pada akhirnya diturunkannya oleh Allah makanan kepada umat Nabi Isa ini bukan semakin menambah umat Nabi Isa ini beriman kepada Allah. Yang kebanyakan itu justru semakin ingkar kepada Nabi Isa. Yang pada ujung-ujungnya umat Nabi Isa itu dikutuk oleh Allah, sebagian menjadi kera, sebagian menjadi babi. Kalau keterangan umat Nabi Isa yang dikutuk karena mengingkari
terhadap mukjizat Nabi Isa yang telah menurunkan makanan itu atas permintaan mereka. Nah, itu keterangannya ada di dalam sebuah hadis. Jadi itu. Jadi sahabat-sahabat Maidah yang dimaksud di sini adalah umatnya Nabi Isa, kaum Hawariyun yang mengingkari terhadap Nabi Isa, terhadap makanan yang telah diturunkan Nabi Isa atas permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya wa ala Fir'auna, dan keluarga Fir'aun. Jadi Fir'aun ini dan keluarganya semuanya ingkar, kecuali satu. Keluarga Fir'aun ini yang tidak ingkar ini hanya satu saja. Hanya satu. Siapa? Dialah Asiyah binti Muzahim namanya. Asiyah binti Muzahim ini adalah istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah. Fir'aunnya mengaku Tuhan, ingkar kepada Allah, tapi istrinya malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun Fir'aun ini ingkar, kafir kepada Allah, Asiyah ini tetap taat kepada suaminya, tetap taat. Tidak mau dia itu membantah ke suami, kecuali pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Makanya diterangkan di dalam kitab oleh ulama, seorang istri itu yang bisa sabar menghadapi suaminya yang kasar, menghadapi suaminya yang suka marah, menghadapi suaminya yang suka mukul-mukul dan sebagainya kepada istrinya. Kalau dia itu sabar menghadapi perlakuan suami itu, maka nanti di akhirat pahalanya akan diberi pahala Siti Asiyah binti Muzahim ini, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang laki-laki, ada istri suka marah, ada istri suka ngomel, tapi suaminya sabar, tidak meladeni, tetap sabar. Nah itu pahalanya, kata Rasulullah, itu nanti akan diberi pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayyub alaihi salam. Karena terjadi itu kepada siapa? Kepada Syekh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Imam Ar-Rifai ini bukan hanya wali, Pak, tapi dia itu wali kutub, seorang sufi, bahkan santri-santrinya wali. Syekh Ar-Rifai ini, kalau orang yang ahli mengkaji tentang agama Islam, para cendekiawan pasti tahu siapa Imam Ahmad Ar-Rifai ini. Godaan Syekh Ahmad Ar-Rifai ini, meskipun beliau wali, adalah dari istrinya. Istrinya tukang ngomel. Bahkan sering Syekh Ahmad Ar-Rifai ini dipukul oleh istri itu. Bukan cuma dimarah, dipukul. Sampai bekas-bekas pukulan itu menempel di bajunya, kotorannya. Tapi ternyata Syekh Ahmad Ar-Rifai ini ditemukan di dalam mimpi oleh seorang muridnya yang juga waliullah. Dan mimpi itu terjadi tidak hanya satu kali. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini dilihat oleh muridnya ini berada di surga Allah. Nah, ternyata yang membuat Syekh Ahmad Ar-Rifai ini diberi anugerah oleh Allah masuk ke surga itu bukan karena dia ngarang kitab banyak itu, bukan karena dia yang seorang wali, yang sufi, bukan. Ternyata yang menyebabkan itu karena kesabarannya dia menghadapi istrinya yang galak, yang suka ngomel itu. Nah itu. Kali gak saya jelaskan ini, takutnya ada di antara kita ini yang bininya bagian, Pak. Jadi bisa sabar gitu, kan, Pak. Artinya apa? Ketika Allah memberi pasangan kita, Pak, pasti itu sudah terbaik untuk kita. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, itu belum tentu itu tidak baik untuk kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dari kesabaran kita menghadapi pasangan kita, itu pasti ada hikmah, ada nilai-nilai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, itu. Kembali kita lanjutkan kepada pembahasan kita ini. Jadi keluarga Fir'aun itu satu-satunya Siti Asiyah yang selamat, tidak dimasukkan ke neraka ini. Wasmuhu al-hawiyah. Neraka ini namanya neraka hawiyah. Wal babustani, dan pintu yang kedua, fihi al-musyrikuna, yang akan masuk ke dalam pintu ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Wasmuhu al-jahim, yaitu nerakanya disebut neraka jahim.
Wal babus salisu, dan pintu yang ketiga, fihi, tetap akan menempati terhadap neraka yang ketiga ini, as-sabiuna, adalah orang-orang yang suka menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu ta'ala. Wasmuhu sakor, nama nerakanya adalah neraka sakor. Wal babur rabi'un, dan pintu yang keempat, fihi, di dalamnya neraka keempat ini, iblisun wa man tabi'ahu, yaitu iblis dan orang-orang yang ikut terhadap iblis. Wal majusu, dan kaum majusi. Wasmuhu ladha, dan nama nerakanya adalah neraka ladha. Wal babul khamisu, dan pintu yang kelima dari neraka itu, fihi, yang akan masuk di dalamnya adalah al-yahudu, orang-orang Yahudi. Wasmuhu khutamah, nama nerakanya adalah neraka khutamah. Wal babus sadisu, dan pintu yang keenam, fihi, yang akan masuk ke dalamnya adalah an-nasara. Wasmuhu sa'irun, yaitu orang-orang Nasrani, dan nama nerakanya adalah neraka syair. 6 yang dijelaskan oleh malaikat Jibril dari 7 pintu neraka itu. 1 tidak diterangkan oleh malaikat Jibril di sini. Karena tidak diterangkan oleh malaikat Jibril, yang 1 pintunya lagi ini, summa amsaka Jabrailu faqala. Setelah menerangkan 6 ini, malaikat Jibril terdiam. Faqala, kemudian bertanya kembali alaihissalam, siapa Nabi alaihissalam, ya Jabrailu, wahai malaikat Jibril, lima la takhbirni an sukanil babis sabi. Kamu menjelaskan pintu yang pertama sampai ke 6. Kenapa ketika pintu yang ke-7 tidak kamu jelaskan, kata Rasulullah. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, atas alani anhu, apakah kamu akan bertanya tentang neraka pintu yang ke-7 ini? Ditanya oleh malaikat Jibril. Faqala bala, berkata siapa Nabi Muhammad, bala, iya, aku minta penjelasan. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ahlul kabairi min ummatika alladhina matu walam yatubu. Yang akan menempati pintu ke-7 dari neraka ini adalah orang-orang yang ahli berbuat dosa besar dari umatmu yang mati tetapi belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umatnya Rasulullah yang suka berbuat dosa besar terus meninggal sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang itu nanti tempatnya adalah neraka di pintu yang ke-7 ini. Apa dosa besar itu? Dosa besar itu diantaranya adalah berzina, diantaranya adalah minum khamr, itu termasuk dari dosa-dosa besar. Fakharran Nabiyyu alaihi salam, mendengar ini kemudian Rasulullah langsung pingsan. Pingsan Rasulullah mendengar bahwa neraka di pintu ke-7 ini adalah umatnya yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Setelah itu kemudian, setelah siuman kembali Rasulullah, ya Jabrailu, wahai Jibril, azamat musibati washtadda khawfi ayadkhulu ahadun min ummatin nar. Ini adalah musibah yang besar bagiku Jibril, dan aku sangat takut apakah akan masuk salah satu dari umatku ini ke neraka ini karena perbuatan dosa ini. Qala Jabrail, berkata siapa Jibril, menjawab maksudnya, na'am, iya, yadkhulu ahlul kabairi min ummatika, akan masuk Muhammad umatmu yang suka melakukan perbuatan dosa-dosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar penjelasan malaikat Jibril ini, tsumma baka Rasulullah alaihi salam, kemudian menangis siapa Rasulullah alaihi salam, wa baka Jabrailu libukaihi, karena melihat Rasulullah menangis, malaikat Jibril pun ikut menangis. Wa qala alaihi salam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya,
Ya Jabrailu, wahai malaikat Jibril, lima tabki anta. Kenapa kamu ikut nangis? Kata Rasulullah, wa antar ruhul amin. Sedangkan engkau itu bukan manusia. Engkau adalah malaikat ruhul amin, pemimpinnya para malaikat. Qala, menjawab siapa? Jabrailu, malaikat Jibril, akhafu an ubtuliya bihi Haruta wa Maruta wa huwa alladhi abkani. Aku menangis ini karena aku takut juga kalau aku ini nanti diuji oleh Allah sebagaimana Allah telah menguji kepada dua malaikat yang bernama malaikat Harut dan Marut. Jadi ada dua malaikat Allah yang nanti masuk neraka, Pak. Dari seluruh malaikat yang diciptakan Allah itu hanya dua ini yang akan masuk neraka. Namanya malaikat Harut dan Marut. Itu keterangannya ada di surat Al-Baqarah. Siapa dua malaikat Harut Marut ini? Dua malaikat Harut Marut ini adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah kepada kaum Babilonia. Kaum Babilonia itu termasuk umatnya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena kaum Babilonia ini ahli sihir, suka bersihir, suka berzina, suka hubungan sejenis pada saat itu. Mereka terhadap mukjizatnya Nabi Sulaiman ini tidak percaya. Mereka mengatakan itu bukan mukjizat, tapi itu adalah sihir. Jadi Nabi Sulaiman itu dibilang punya sihir. Sama seperti mereka itu. Artinya mereka ingkar kepada Allah. Dan ada di antaranya itu umatnya Nabi Sulaiman ini yang tetap tegak lurus terhadap ajaran Nabi Sulaiman. Malaikat Harut wa Marut ini musul kepada Allah. Ya Allah, kalau kami ini engkau ciptakan sebagai malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kami ini malaikat ini tak pernah bermaksiat kepadamu dan kami selalu mengikuti perintahmu. Tugas apa yang diberikan kami, itulah yang kami kerjakan. Karena kami tak punya nafsu. Tapi kalau manusia itu enak. Nah, dia engkau tugaskan menjadi khalifah di bumi. Tapi engkau berikan ia nafsu. Nah, kata Allah, kamu tidak akan mampu Harut Marut seperti manusia. Kalaupun ada dari manusia yang aku beri nafsu, kemudian dia ingkar menyalahgunakan nafsunya, itu hanya sebagian kecil saja. Yang banyak mereka itu justru dengan nafsunya itulah yang mengantarkan mereka nanti ke surgaku, kata Allah. Tapi kalau kamu kuberi nafsu, kamu tak akan mampu. Tetap protes Harut Marut ini. Akhirnya diberilah oleh Allah dua malaikat ini nafsu. Turun ke Babilonia, diutus untuk meluruskan akidah orang Babilonia ini yang tidak mau ikut terhadap ajaran Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Berbarulah. Tahap awal, malaikat Harut dan Marut ini tetap bagus menyampaikan dakwah bahwa itu bukan sihir Nabi Sulaiman itu. Kemudian dia juga mengajarkan kalau sihir itu yang seperti ini, kalau ini yang wahyu itu seperti ini, yang disebut mukjizat itu seperti ini, diajarkan oleh Harut dan Marut ini. Ternyata apa yang diajarkan hanya sebagai contoh oleh Harut dan Marut ini semakin disalahgunakan oleh kaum ini. Ajaran sihir itu ternyata dipraktekkan terus. Semakinlah kaum Babilonia ini menjadi-jadi dia untuk mempergunakan sihir menyakiti sesamanya itu. Nah, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuannya yang terjadi pada saat itu. Dan pada akhirnya, karena malaikat Harut Marut ini diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata malaikat Harut Marut ini tidak mampu untuk mengendalikan nafsu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Harut Marut ini ikut berzina kepada umatnya Nabi Sulaiman, kepada perempuan-perempuan Babilonia pada saat itu. Malaikat itu taat kepada Allah bukan karena hebat dia, tapi karena dia tidak punya nafsu. Tapi yang hebat itu adalah manusia. Meskipun diberi nafsu oleh Allah, meskipun ada sisi positifnya nafsu itu penting bagi kita, tetapi kita manusia ternyata makhluk yang dianggap oleh Allah lebih mampu untuk mengendalikan nafsu itu. Sehingga kita dapat mengekang, mengendalikan nafsu itu.
Meskipun ada dari umat, dari manusia ini yang tergelincir kepada jalan yang salah karena nafsunya, tapi lebih banyak lagi umat yang dengan nafsunya itu justru dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah malaikat Harut Marut ini dihukum oleh Allah masuk ke dalam neraka. Nah, itu yang menyebabkan malaikat Jibril juga ikut nangis karena dia takut. Allah mentakdirkan malaikat Jibril itu sama seperti malaikat Harut dan Marut itu. Fa'auhallahu ta'ala, karena dari tangisan dari Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ini, kemudian Allah memberi wahyu. Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, wa ya Muhammadu, dan wahai Muhammad, ini ab'adtukuma, sesungguhnya aku telah menjauhkan terhadap kalian berdua minan nari, dari api neraka, walakin la ta'manna min adabi, aku telah menjauhkan kamu malaikat Jibril dan kaum Muhammad dari neraka. Artinya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tidak akan masuk neraka karena sudah dibebaskan oleh Allah, diamankan, ditanggung oleh Allah, tidak akan masuk neraka. Akan tetapi kata Allah, tapi meskipun kamu telah aku jauhkan dari neraka, kamu jangan pernah merasa aman bahwa kamu ini telah akan bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Rasulullah, malaikat Jibril yang sudah dijamin dari neraka, tapi oleh Allah tetap diingatkan, jangan kamu merasa kepedean, tetap akan aman dari neraka, apalagi kita, maksudnya begitu. Jangan kita pernah merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memunculkan rasa tidak aman bahwa kita ini takut akan siksaan api neraka itu, yang pada akhirnya akan membuat kita akan selalu menghindari terhadap larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bab yang ke-35. Nah, untuk nanti yang ke-36 kita akan menjelaskan, kita akan membahas tentang fi dzikri jahannam. Akan menjelaskan tentang sifat-sifat neraka jahanam itu seperti apa. Insya Allah nanti kita di pertemuan yang akan datang. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kekurangan saya minta ampun, minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.